Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah komunikasi politik dan opini publik. Pada hari ini di pertemuan yang ke-6 kita akan membahas salah satu unsur komunikasi politik, yaitu komunikator politik. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan gambaran umum. Untuk detail materi Anda bisa membaca buku saya yang berjudul Komunikasi Politik. Baik, saya mulai. Menurut pakar Danimo, komunikator politik ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama disebut dengan politisi, yang kedua disebut dengan profesional, dan yang ketiga disebut dengan aktivis. Nah, yang pertama politisi. Komunikator politik-politisi adalah mereka yang menginginkan untuk menduduki jabatan tertentu, jabatan politik, atau mempertahankan jabatan tersebut. Mereka biasanya berasal dari kalangan partai politik seperti ketua partai politik maupun kader-kadernya. Komunikator politik yang kedua adalah profesional, yaitu mereka yang melakukan aktivitas komunikasi politik dan mendapatkan nafkah dari aktivitas komunikasi politik itu seperti profesi wartawan, akademisi di bidang ilmu politik dan komunikasi dan media, maupun lembaga survei atau tim kampanye. Yang berikutnya, yang ketiga, komunikator politik yang ketiga disebut dengan aktivis. Nah, berbeda dengan politisi dan profesional, aktivis tidak bercita-cita untuk menduduki jabatan politik, tidak juga mencari nafkah melalui aktivitas komunikasi politik, tapi mereka hadir untuk merepresentasikan aspirasi dari masyarakat. Seperti lembaga swadaya masyarakat atau NGO, mungkin kita kenal tokoh seperti Haris Azhar dari Kontras maupun aktivis mahasiswa dari BEM misalnya. Nah, itu 3 jenis komunikator politik. Berikutnya, dalam melakukan aktivitas komunikasi politik, para komunikator politik ini harus memiliki setidaknya 4 faktor efektivitas komunikator politik. Yang pertama disebut dengan kredibilitas atau keterpercayaan. Jadi, para komunikator politik ini harus mampu meraih kepercayaan dari publik atau memiliki kredibilitas. Misalnya ada pejabat dari kalangan politisi yang mendapatkan penghargaan karena kebijakan atau kinerjanya. Nah, itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah power. Jadi seringkali para komunikator politik ini tampil di media misalnya dengan memperlihatkan kekuasaan yang dia miliki. Misal kalau seorang presiden tampil di hadapan halayak dan didampingi oleh Panglima dan Kapolri misalnya. Itu kan bukti atau representasi dari kekuasaan yang dia miliki. Faktor yang ketiga adalah daya tarik. Jadi Anda biasa melihat ada postingan-postingan di media sosial dari kalangan politisi di mana mereka memiliki penampilan yang cukup kasual dan stylish. Sebut saja misalnya politisi seperti Sandiaga Uno ataupun Ridwan Kamil ya. Itu tampilan-tampilan yang kasual dan stylish tersebut guna untuk meningkatkan daya tarik mereka sebagai komunikator politik ya. Yang keempat, faktor yang keempat untuk dapat meraih efektivitas komunikasi politik adalah kesamaan atau similarity. Jadi, kesamaan atau similarity ini adalah aktivitas komunikasi politik yang biasanya ditunjukkan dengan merepresentasikan simbol-simbol yang mirip dengan simbol-simbol yang sering digunakan oleh rakyat biasa. Seperti misalnya seorang pejabat atau politisi yang turun ke lapangan belusukan, misalnya ke sawah untuk bertemu dengan para petani dan menggunakan atribut para petani tersebut. Nah, itu 4 faktor yang harus dimiliki oleh seorang komunikator politik agar bisa berpengaruh dan memiliki komunikasi politik yang efektif. Nah, secara umum itu materi tentang komunikator politik. Pada pertemuan ke depan kita akan membahas tentang pesan politik, di mana para komunikator politik ini akan melakukan aktivitas komunikasi politik yang terdiri dari menyusun isi pesan, struktur pesan politik, ada format pesan politik, ada retorika politik, ada propaganda politik, bahkan agitasi politik. Nah, untuk hari ini demikian adik-adik sekalian, dan pada akhir video saya akan menampilkan beberapa tugas untuk menjadi tugas mandiri adik-adik sekalian yang bisa adik-adik sekalian kerjakan di rumah nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.